Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Intan Aliah Triwulandari dari kelas PGMI 3D dengan NIM 2381070107. Di sini saya akan menjawab pertanyaan UAS. Soal yang pertama yaitu jelaskan perbedaan komponen antara RPP dan model ajar. Rencana pembelajaran atau RPP dan modul ajar adalah dua dokumen penting dalam proses pembelajaran, tetapi memiliki fokus dan komponen yang berbeda. RPP itu hanya mencakup pembelajaran di kelas, sedangkan modul ajar dilengkapi dengan berbagai materi pendukung seperti teks tambahan, gambar, ilustrasi, diagram, video, dan audio. Komponen RPP yaitu terdiri dari identitas yaitu mata pelajaran, kelas, semester, dan waktu. Selanjutnya ada tujuan pembelajaran. Selanjutnya ada kegiatan pembelajaran yaitu berisi pendahuluan, inti, dan penutup. Yaitu ada penilaian assessment. Selanjutnya ada media dan sumber belajar. Selanjutnya ada metode. Terus komponen yang ada di modul ajar yaitu ada identitas, yaitu terdiri dari mata pelajaran, bab, topik, dan tujuan pembelajaran. Selanjutnya ada capaian pembelajaran. Selanjutnya ada profil pelajar Pancasila. Selanjutnya ada materi atau isi pembelajaran. Selanjutnya ada kegiatan pembelajaran. Selanjutnya ada asesmen penilaian dan rubrik penilaian. Selanjutnya ada lembar kerja peserta didik atau LKPD. Selanjutnya ada sumber belajar atau media ajar. Selanjutnya ada metode yang digunakan. Selanjutnya ada refleksi dan umpan balik. Nomor 2. Mengapa diagnostik peserta didik penting dalam perencanaan pembelajaran? Jelaskan berdasarkan teori pendidikan yang relevan. Tes diagnostik adalah tes yang digunakan untuk mengetahui kekuatan dan kelemahan siswa ketika mempelajari sesuatu. Tes diagnostik biasanya dilakukan sebelum tes sumatif. Hal ini dikarenakan tujuan diagnostik adalah melihat kemajuan belajar siswa yang berkaitan dengan proses menemukan kelemahan siswa pada materi tertentu, yaitu teori behaviorisme atau B.F. Skinner. Prinsipnya, pembelajaran terjadi stimulus dan respon dengan penguatan terhadap perilaku yang diinginkan. Relevan teks diagnostik. Teks diagnostik berfungsi sebagai stimulus awal yang membantu guru memahami kekuatan dan kelemahan siswa. Dengan hasil tes, guru dapat memberikan penguatan positif untuk memperbaiki konsepsi. Yang kedua, ada teori evaluasi formatif atau Benjamin Bloom. Prinsipnya digunakan untuk memantau dan meningkatkan proses pembelajaran secara berkelanjutan. Relevannya, bagian dari asesmen formatif yang membantu guru dalam mendekati kesenjangan belajar dan merancang intervensi yang tepat agar siswa mencapai hasil belajar maksimal. Teks diagnostik sangat penting karena asesmen awal yang digunakan untuk mengetahui tingkat pengetahuan, keterampilan, dan kesiapan peserta didik sebelum memulai pembelajaran. Tes ini membantu guru dalam merancang strategi pembelajaran yang efektif dan sesuai dengan kebutuhan siswa. Soal nomor 3. Anda adalah seorang guru kelas 5 MI ditugaskan untuk membuat perencanaan pembelajaran tema ekosistem. Berikut yang diberikan. Pertama, sebagian besar siswa belum memahami konsep interaksi antar makhluk hidup. Ada siswa yang memiliki gaya belajar konteks dominan. Sumber daya belajar meliputi buku teks, gambar, ekosistem, dan akses terbatas ke perangkat digital. Berdasarkan data di atas, susunlah rancangan langkah-langkah pembelajaran yang mencakup pendekatan atau metode pembelajaran yang akan digunakan, media pembelajaran sesuai, penilaian yang relevan untuk mengevaluasi keberhasilan pembelajaran. Rancangan pembelajaran ekosistem. Yang pertama ada tujuan pembelajaran. Siswa mampu menjelaskan konsep ekosistem dan interaksi antar makhluk hidup. Siswa dapat mengidentifikasi komponen ekosistem melalui observasi dan aktivitas langsung.
Pendekatan dan metode pembelajaran yang digunakan adalah saintifik, yaitu mengamati, menanya, mengumpulkan informasi. Metodenya demonstrasi dan eksperimen sederhana dan diskusi kelompok. Langkah-langkah pembelajaran yaitu pendahuluan. Guru menunjukkan gambar ekosistem hutan dan sungai dan bertanya, "Apa yang kalian lihat dalam gambar ini?" Guru menjelaskan tujuan pembelajaran hari ini. Kedua, ada motivasi. Hari ini kita akan belajar bagaimana tumbuhan dan hewan dan manusia berinteraksi untuk bertahan hidup. Selanjutnya ada mengamati. Kegiatan inti itu 50 menit. Mengamati 10 menit. Guru membawa siswa ke halaman sekolah untuk mengamati ekosistem siswa. Mengamati ekosistem. Siswa diminta mencatat apa saja yang mereka lihat. Misalkan tumbuhan, serangga, dan lain-lain. Yang menanya 5 menit. Mengapa serangga di sekitar bunga? Yang selanjutnya ada mengumpulkan informasi 15 menit. Siswa dibagi dalam kelompok dan diberikan tugas menggambarkan ekosistem yang mereka amati. Selanjutnya ada menuliskan interaksi antara misalnya bunga dan lebah. Selanjutnya ada mengasosiasi 10 menit. Setiap kelompok mempresentasikan hasil pengamatan mereka. Selanjutnya ada mengomunikasikan. Guru memberikan simulasi rantai makanan. Siswa diminta berperan sebagai matahari, tumbuhan, hewan, dan karnivora. Hewan herbivora dan karnivora. Selanjutnya ada penutup 10 menit. Refleksi. Apa yang kalian pelajari hari ini tentang ekosistem? Evaluasi singkatnya. Guru memberikan kuis singkat 4-5 soal tentang ekosistem. Nomor 4. Dalam suatu evaluasi pembelajaran, ditemukan bahwa siswa hanya dapat menghafal isi pelajaran tanpa memahami konsepnya. Sebagai guru, langkah apa yang akan Anda lakukan untuk memperbaiki perencanaan pembelajaran Anda? Jelaskan dengan mengacu pada konsep his, her, or the thing skill atau HOS. Langkah-langkahnya yang pertama ada analisis kebutuhan atau identifikasi masalah. Evaluasi pembelajaran analisis kebutuhannya kayak evaluasi pembelajaran sebelumnya. Analisis hasil tugas untuk mengidentifikasi area di mana siswa hanya menghafal tanpa memahami. Selanjutnya ada observasi dan wawancara siswa. Tanyakan kepada siswa apa yang mereka pahami dan apa yang mereka anggap sulit. Selanjutnya ada perencanaan pembelajaran berbasis HOT. Merancang tujuan pembelajaran yang mendorong mencakup analisis, evaluasi, dan kreasi. Contohnya C4, C5, C6. Selanjutnya ada penggunaan metode pembelajaran aktif. Problem based learning atau PBL, siswa diberikan masalah nyata terkait ekosistem seperti apa yang terjadi jika hutan gundul dan mereka diminta mencari solusinya. Selanjutnya ada implementasi pembelajaran interaktif aktif, yaitu seperti aktivitas observasi dan eksperimen. Kalau berada dalam kelompok kecil, penggunaan media visual dan simulasi. Penilaian, soal esai dan studi kasus. Hindari soal hafalan, fokus pada soal yang meminta siswa menganalisis situasi dan memberikan solusi. Selanjutnya ada refleksi dan evaluasi diri. Apa yang mereka pelajari, bagaimana yang masih sulit dipahami. Dengan menggunakan pembelajaran berbasis HOS, siswa tidak hanya menghafal, tapi juga memahami dan mampu menerapkan pengetahuan dalam berbagai konteks. Nomor 5. Seorang guru seringkali menghadapi kendala dalam mengintegrasikan nilai-nilai karakter ke dalam perencanaan pembelajaran. Identifikasi 3 kendala utama tersebut dan berikan solusi aplikasi untuk mengatasinya. Nomor 5. Mengintegrasikan nilai-nilai karakter seperti disiplin, tanggung jawab, dan kejujuran dalam perencanaan pembelajaran adalah tantangan yang dihadapi guru. Yang pertama, kendala fokus pada pencapaian akademik.
Guru seringkali menekankan pencapaian target akademik sesuai kurikulum, sehingga pengembangan karakter menjadi terabaikan. Solusinya, nilai karakter tidak perlu diajarkan secara terpisah, tetapi bisa disisipkan dalam setiap kegiatan pembelajaran. Yang kedua, kurangnya model dan keteladanan. Siswa membutuhkan model atau contoh nyata dalam menerapkan nilai-nilai karakter. Solusinya, guru harus menjadi contoh dalam bersikap jujur, disiplin, dan peduli. Yang ketiga, waktu yang terbatas dalam rencana pembelajaran. Guru seringkali merasa tidak cukup waktu untuk membahas nilai-nilai karakter di tengah padatnya kurikulum. Solusinya, integrasi dalam mata pelajaran, mengintegrasikan nilai karakter ke dalam pelajaran yang sudah ada. Misalkan mengaitkan nilai kerjasama dengan proyek kelompok dalam pembelajaran sains. Dengan mengatasi kendala-kendala ini, guru dapat efektif dalam mengintegrasikan nilai-nilai karakter ke dalam perencanaan pembelajaran, sehingga siswa dapat berkembang tidak hanya secara akademis tetapi juga secara moral. Dan video dari saya kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.